Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, video ini dibuat secara online ya. Tujuannya tetap optimal pelaksanaan kuliah offline dan online. Bedanya kalau offline, setelah pemberian materi kita ada jeda waktu gitu ya buat teman-teman menyimak, memperhatikan atau menulis, mencatat gitu. Nah, bedanya kalau di online ini untuk mengefisienkan durasi video, jadi ibu tanpa skip gitu ya, langsung saja terus sampai slide berikutnya. Yang jika mau berhenti, teman-teman bisa stop sendiri atau pause sendiri video ini. Oke ya. Oke. Nah, materi kita hari ini kita masih ada pembahasan contoh soal, kemudian nanti kita juga memahami dan menganalisa bagaimana kondisi awal rangkaian RLC 2 loop, kemudian kondisi awal rangkaian RLC yang terdiri dari 3 loop. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada rangkaian ini telah mencapai keadaan steady state gitu ya. Steady state sebelumnya. Maka pada saat T sama dengan 0, nah saklarnya ini dipindahkan ke posisi kedua. Nah, teman-teman diminta carilah IO-nya kondisi 0 plus, kemudian DI per DT 0 plus, dan DI kuadrat per DT kuadrat 0 plus gitu ya. Nah, ini rangkaiannya teman-teman bisa lihat, jika mau bisa di pause ya. Oke, ibu lanjut. Nah, ini jawabannya. Jadi sewaktu saklar di posisi 1 ini, rangkaian telah dalam keadaan steady state, sehingga rangkaian ekivalennya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tadinya LC dimana dimana L-nya hubung singkat dan kapasitornya terbuka. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari gambar rangkaian ini, maka arus pada rangkaiannya adalah ini ya. Nih. Maka arus pada rangkaian adalah I0 plus sama dengan 0. Nah, namun pada saat saklar di posisi 2, pada rangkaian ekivalennya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dia ke sini, ini 2 nih. Satunya dia nggak kehubung lagi, jadi dia ke switch ke saklarnya kedua. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari rangkaian ini, maka persamaan tegangan pada rangkaian menjadi ya ini ya, R kali I terus L DI per DT plus 1 per C integral I dt. Nah, sama dengan VC. Oke. Nah, dan untuk T sama dengan 0 plus, persamaannya jadi berbentuk ini ya. Yang tadi hanya ditambahkan yang ini. I-nya ditambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Nah, di mana I0 plus ini sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi ini dicoret, ini coret. Tuh. Sehingga tinggal yang ini. Gitu. Nah, jadi ini kan VC-nya tadi berapa? VC-nya kan 10. Jadi LDI per DT ini sama dengan 10. Oke, atau ini belum selesai, ini kan karena masih ada L ya. Kita mau menghitung yang DI per DT aja. Jadi dia 10 per L, L-nya tadi sama dengan 1, sehingga diperoleh DI per DT 0 plus sama dengan 10 ampere. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau mencari yang ini, DI kuadrat per DT kuadrat 0 plus. Nah, caranya teman-teman turunkan satu kali lagi persamaan A gitu ya. Nah, sehingga dapat ini. Jadi pada T
0 plus, maka persamaan ini menjadi yang ini menjadi ini. Nah, jadi ini hanya ditambahin 0 plus kondisi ya. 0 plus itu kondisi, udah kita bahas kemarin ya. Nah, untuk D yang ini, D, ntar bedain warna. Nah, DI per DT ini kan sama dengan 10 ampere. Tadi kita udah dapet ya. Sehingga ini kita bisa coret. Sehingga kita mau mencari ini. DI kuadrat per DT kuadrat sama dengan min 10. L-nya ini kan 1 ya teman-teman. Ini pembagian matematika biasa. Jadi diperoleh ini. Min 10 ampere per detik kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soalnya yang tadi. Ini udah selesai, kita masuk ke kondisi awal rangkaian RLC 2 loop. Jadi teman-teman perhatikan rangkaian berikut nih ya. Ini adalah rangkaian RLC 2 loop. Ini loop 1, ini loop 2. Oke. Jadi ini ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Nah, jadi karena semua kondisi awal dari setiap elemen pasif diabaikan, jadi maka saat saklar ditutup, rangkaiannya ekuivalennya menjadi seperti ini. Nih, menjadi menjadi ini. Sorry ya teman-teman. Nah, ini. Nah, menjadi ini rangkaian ekuivalennya. Dimana teman-teman bisa lihat ini terhubung terbuka, ini hubung singkat. Nah, ini tadi ya, C sama L. Jadi ini gambar rangkaian ekuivalen sesaat saklar ditutup. Jadi terlihat bahwa I0-nya ini sama dengan VO per R1. Dan teman-teman bisa lihat di sini I2 0 plusnya sama dengan 0 karena dia terbuka ya. Jadi ini sama dengan 0. Nah, dari rangkaian gambar 15 bila saklar ditutup, maka persamaan tegangan setiap loop. Nah, jadi tadi kan ada 2 loop ya. Ini loop 1, loop 2. Loop satunya ini tadi teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, ini ya. Ini loop 1, loop 1, loop 2. Nah, jadi ini VO sama dengan I1R1 plus 1 per C integral I1 dt min 1 per C integral I2 dt. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada ini ya, ini C kapasitor tadi. Jadi untuk loop 1 kita I1 dikurang I2 karena dia arahnya berlawanan. Nah, ini ibu rasa teman-teman udah familiar ya tanda plus minus, kenapa minnya itu ya. Kalau tidak tahu boleh ditanyakan via WAG atau via Paja ya teman-teman. Oke. Nah, sehingga diperoleh lagi ini menjadi ini kalau disederhanakan dari sini ke sini gitu. Nah, untuk loop 2 yang ini. Nah, ini. Bentar. Kita hapus dulu. Nah, ini loop 2 yang di sini. Jadi, ini loop 2 ini kita pakai hukum Kirchhoff tegangan. Nah, ini ya. 1 per C integral I2 dt min. Nah, kalau di loop 2 dia sesuai namanya loop 2 berarti dia I2 min yang harus ada yang di tetangga sebelahnya, berarti dia ada I1 gitu ya. Plus I2 R2. Nah, ini LD I2 per dt. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi ini. Jadi ini digabungnya untuk 1 per C-nya. Jadi ini. Nah, ini ditulis kembali sisanya. Nah,
untuk T sama dengan 0 plus, maka persamaannya menjadi, nah ini, ditambah yang ininya aja ya teman-teman ya. Nah, karena tadi ini sama dengan 0, ini 0, jadi bisa dicoret. Jadi kita bisa mendapatkan DI 2 per DT 0 plus sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan ininya 0. 0 per L sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan DI1, kalau tadi kan DI2. Nah, ini DI1 per DT 0 plus, maka kita diferensialkan nih. Ini ya. Jadi T sama dengan 0 plus, maka ini kita turunkan nih, diferensialkan menjadi ini. Nah, I jadi DI 1 per DT, kondisinya 0 plus, ini R1. Kemudian ini kita diferensialkan satu-satu ya, jadi I1 per C min I2 per C. Tuh. Nah, untuk I2 ini kan sama 0, bisa dicoret. Nah, ini untuk I1-nya ini VO per R1. Tadi ada di slide sebelumnya ya. Mana teman-teman bisa lihat. Nah, ini S. Nah, ini I1 sama VO per R1. Jadi kita ganti persamaan yang tadi. Nah, ini ya. Itu. Jadi sehingga kita bisa peroleh yang ini DI1 per DT sama dengan min VO per C R1 kuadrat, karena R-nya ada 2. Nah, ini berasa teman-teman bisa ya, dari sebelah kiri sama dengan dia pindah menjadi negatif, dia pindah pembagiannya, jadi di sini ada CR1 kuadrat. Kalau nggak tahu bisa tanyakan ya. Oke. Kita lanjut ke mencari ini DI1 kuadrat per DT kuadrat. Jadi caranya kita diferensialkan. Nah, diferensialkan ini untuk kondisi T sama dengan 0 plus, maka menjadi ini nih setelah kita diferensialkan satu kali lagi gitu ya. Nah, ini sama dengan 0 bisa dicoret. Ini DI1 per DT ini sama dengan ini tadi yang slide sebelumnya ya, dapatkan ini tadi. Ini loh. Nih. Nah, ini. Nah, ini. Gitu. Kemudian yang kita mau cari kan ini. Nih. Jadi teman-teman DI1 kuadrat per DT kuadrat diperoleh ini. Dari ini ya, V dari sini main ke sini, ini R1 kuadrat dikali dengan R1, jadi ini R1 nya pangkat 3 tuh. Sambil dicoret-coret aja gimana bisa dapatnya seperti ini. Kalau nggak tahu bisa kita bahas sama-sama. Oke. Nah, untuk mendapatkan tadi kan ada DI1 kuadrat, sekarang DI2 kuadrat. Nah, maka kita diferensialkan ini untuk kondisi T sama dengan 0 plus, maka setelah hasil diferensialnya jadi ini. Nah, ini ya, jadi ini nih. Ini I2 0 plus sama dengan 0, berarti ini coret. Ini digantikan dengan V0 per R1. Ini sama dengan 0, bisa dicoret. Gitu. Nah, jadi yang kita cari ini DI2 kuadrat per DT. Ini masih ada L, jadi di sini dapatnya dari sini ya, jadi L ini yang sisa ini sama yang ini, jadi sehingga DI2 kuadrat per DT kuadrat sama dengan VO per LCR1. Nah, ini contoh lagi, teman-teman bisa perhatikan rangkaian di bawah ini. Apabila pada saat T sama dengan 0, saklar ditutup, maka dengan mengasumsikan semua kondisi awal elemen pasif adalah 0. Nah, carilah ini
I1 0 plus, I2 0 plus, banyak nih ya. Tapi ini bisa kita cari semuanya nih. Nih DI1 DT 0 plus, DI2 DI1 kuadrat, berarti dia diturunkan sekali lagi untuk yang DI1 nya, kemudian DI2 kuadrat diturunkan lagi yang DI2 nya. Rangkaiannya ini, dimana diketahui ini. Nah, bisa di pause sambil ditulis ya, pindahkan ke catatannya. Oke, untuk jawabannya ini. Jadi adapun rangkaian ekivalen rangkaian di atas pada saat T sama dengan 0 plus adalah dari ini ekivalennya ini, dimana C nya hubung singkat, L nya terbuka, ini C nya. Jadi maka terlihat bahwa dari rangkaian ekivalen ini I1 0 plus sama dengan V per R1 sama dengan 1 ampere. Untuk I2 nya dia sama dengan 0 ya, karena dia terbuka. Adapun persamaan loop pada rangkaian di saat saklar ditutup. Nah ini, jadi ini loop, kita hapus dulu. Nah ini loop 1. Nah jadi ini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, V sama dengan 1 per C integral I1 gitu ya, dt plus, nah setelah ada C ada apa lagi? Oh ada R berarti R1 dikali arus pada dia I1 dikurang arus sebelahnya. Di sini ada I2. Nah ini persamaan A. Kemudian untuk loop 2 kita sama masih menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Jadi di sini ada apa? Ada induktor nih. Jadi ini L DI2 per DT plus ini ada R2 kali berarti I2. Nah, kemudian di sini masih ada R1. R1 berarti arus pada dia I2 dikurang arus sebelahnya, berarti di sini I1, sehingga diperoleh persamaan B. Nah, adapun persamaan B untuk T sama dengan 0 plus adalah ini teman-teman ya. Nah, ini kita tambahkan kondisinya ini aja nih. Ini sama ini. Nah, ini untuk I2 nya kan tadi sama dengan 0, berarti ini coret, I1 nya 1. Sebentar. Tadi sampai mana? I1 0 plus. Nah, I1 nya ini 1 nih. Nih, I1 0 plusnya kan sama dengan 1. Jadi ini 1. Sehingga disederhanakan lagi menjadi ini, sehingga kita bisa dapat DI2 per DT kondisi 0 plus sama dengan 10 ampere per detik. Kemudian kita lanjut nih, kita mau cari apa lagi selanjutnya? Bila mana persamaan A untuk T sama dengan 0 plus kita diferensialkan 1 kali, maka diperoleh ini nih menjadi persamaan D ini. Jadi kita masukkan tadi angkanya. I1 kan sama dengan 1 nih ya, nih. Kemudian DI2 ini tadi sama dengan 10 kan. Nah, sehingga dari sini kita bisa sederhanakan lagi menjadi ini. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi ini ya. Nah, ini ya, R1 DI1 per DT sama dengan min 1 per C plus 10 R1. Teman-teman masukkan angkanya sehingga diperoleh min 499900. Nah, yang kita mau carikan DI1 per DT 0 plus. Jadi teman-teman bagi ini nih, jadi per R1 gitu ya. Ini hitungan biasa sehingga diperoleh min 49990 per detik untuk DI1 per DT nya. Terus lanjut lagi, kita mau cari apa lagi nih? Kita mau cari DI2 kuadrat. Nah, per DT kita diferensialkan persamaan B sehingga dapat ini. Kemudian teman-teman masukkan apa yang sudah didapat nih. Ini 10, ini 10, ini tadi dapat min 49.
Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan angka atau besaran DI2 kuadrat per DT kuadrat sama dengan ini, min 5,00100 ampere per detik. Kemudian apalagi tadi yang ditanya yang belum kita ini kan, DI1 kuadrat. Nah, kita mau hitung ini, maka kita bisa turunkan persamaan yang D 1 kali. Nah, sehingga dapat ini untuk kondisi T sama dengan 0. Nah, teman-teman tadi sama caranya masukkan apa yang sudah diketahui. Ini yang mau kita carikan yang ini ya, nih. Nah, sehingga masukin angkanya ini, nah terakhir ini, sehingga diperoleh DI1 kuadrat per DT kuadrat kondisi 0 plus sama dengan 24990 kali 10 pangkat 5 ampere per detik kuadrat. Dapatlah tuh DI1 kuadratnya. Kemudian kita mau cari apa lagi? DI udah ya, udah selesai ya. Oh ya, DI2 nya udah. Oke, selesai nih teman-teman. Seperti itu ya cara mendapatkan angka-angkanya, cara menurunkannya. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal nih. Jadi teman-teman bisa lihat rangkaian di bawah ini. Saat saklar dibuka pada kondisi T sama dengan 0, kita abaikan semua kondisi awal dari semua komponen pasif. Maka carilah besaran V0 plus dan dV per T0 plus. Jadi ini turunan V terhadap T. Ini rangkaiannya ya. I0, ini tegangannya, ini ada saklar, ini ada resistor, ada kapasitor. Nah, kita jawab ini saat setelah saklar dibuka, maka rangkaian ekuivalen dari rangkaian di atas menjadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat lagi, tuh. Saat saklar dibuka nih ya, jadi ini tetap terbuka, C-nya kapasitornya menjadi hubung singkat. Maka terlihat dari rangkaian ekuivalen bahwa V0-nya ini sama dengan 0. Jadi untuk persamaannya untuk IO ini sama dengan GV plus C dV per dt gitu. Itu ya. Get to Siemens, satuannya Siemens atau mho. Seperti admintasi G itu artinya 1 per R teman-teman ya. Jadi Ibu bikin seperti ini aja. Dan untuk T sama dengan 0 plus. Nah, ini karena V-nya tadi 0, ini bisa dicoret. Ini IO-nya sama dengan 10. Nah, dari sini teman-teman bisa masukkan angkanya lagi. Tadi diketahui berapa? Soalnya C-nya 1 kali 1 mikrofarad itu 10 pangkat min 6. Nah, jadi di sini ini ya. Nah, ini angkanya ini, sehingga diperoleh dV per dt sama dengan 10 pangkat 7 volt per detik. Nah, ini kita masuk ke kondisi 3 loop nih teman-teman. Kalau tadi kan 2 loop, ini kondisi awal rangkaian RLC yang terdiri dari 3 loop. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini ada 3 loop ya, ada I1, ada I2, ada I3. Ini loop 1, loop 2, ini loop 3. Oke. Sebelum dilihat kondisi pada T sama dengan 0 plus, maka harus kita lihat terlebih dahulu kondisi pada T0 min. Apa itu 0 min? Sesaat sebelum saklar ditutup. Jadi rangkaian ekuivalennya sebelum saklar ditutup seperti ini. Nah, ini. Jadi yang ini nih kalau kita lihat gambar pertamanya ya, di sini ada kapasitor 2, ada induktor 1. Yang kapasitornya kehubung terbuka nih. Untuk induktornya hubung singkat. Jadi dari gambar ini ekuivalen pada T sama dengan 0 min, kita bisa lihat IL 0 min sama dengan ini ya, IR 2 0 min
sama dengan juga V per R1 ini plus R2. Dalam keadaan steady state, induktor L kan bersifat hubung singkat ya, sedangkan kapasitor dia terbuka nih C1 dan C2. Karena kan dia sudah mantap, karena dia sudah sifat kapasitor kan udah penuh ya mengisinya. Dia akan kalau udah steady state udah full, dia akan berkurang kalau dia dikeluarkan dulu baru ngisi lagi. Nah, ini kan kondisi steady state, jadi C-nya terhubung terbuka. Jadi sehingga arus yang mengalir pada induktor adalah ini IL0 min. Nah, ini ya tadi ya. Sedangkan tegangan pada terminal kapasitor adalah ini V1 plus VC2, tadi kan kapasitornya ada 2. R2 per R1 plus R2 dikali V. Atau ini untuk mencari V1-nya saja. Karena muatan pada kapasitornya itu seri, jadi sama dia, maka kita bisa peroleh Q1 sama dengan Qc2. Nah, ini. Jadi diasumsikan misal D1 sama dengan 1 per C1, D2 itu 1 per C2, maka dapat dituliskan seperti ini. Ini ya, VC1 per VC2 sama dengan D1 per D2. Ini atau VC2 nya seperti ini. Mencari VC1 berarti VC1 kali D2 per D1. Nah, karena VC1 plus VC2, nah ini, sehingga ini kita bisa dapatkan persamaan ini, kemudian ini VC1, ini VC2, ini D2 ya. Oke. Nah, dengan demikian rangkaian ekivalen pada saat T sama dengan 0 plus adalah, nah ini rangkaian ekivalennya seperti ini teman-teman. Ini pada kondisi T sama dengan 0 plus. Jadi kalau kita lihat persamaan tegangan pada rangkaian yang ekivalen ini, jadi ini V sama dengan R1 kali I1 plus VC1 plus VC2 itu ya, dia pada saat T0 plus. Nah, kemudian teman-teman dapat lagi ini baris yang satu, kemudian R1 I1 0 plus sama dengan ini. Nah, jadi sebagai catatan, ini rangkaian resistor seri ini sebagai pembagi gitu ya. Jadi untuk menghitung VR1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali V sumber. Gitu juga VR2 sama dengan R2 per R1 plus R2 kali V sumber. Nah, ini sama dengan VR1. Ini VR1 diganti ini, maka ini ya I1 0 plus sama dengan V per R1 plus R2. Oleh karena arus pada L ini tidak bisa berubah dengan seketika sesuai dengan sifat induktor, maka nah ini I2 0 plus sama dengan IL 0 min. Nah, demikian pula karena tegangan pada kapasitor ini tidak dapat berubah dengan seketika juga, maka tegangan pada kapasitor C2 adalah tuh. Ini kita ini ya disederhanakan untuk I3 nya, karena ini I3, ini I3, jadi I3 0 plus kali R2 plus R3 sama dengan VC2 plus ini I2. Nah, jadi ini kita sederhanakan lagi, jadi ini sehingga I3 0 plus sama dengan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa sambil coret-coret gimana dapatnya persamaan ini ya. Ini belum masuk angka, ini masih persamaan, jadi yang untuk loop 3 seperti itu. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk video materi hari ini. Silakan jika ada yang pertanyaan, kita bisa lanjut ke WAG. Untuk teman-teman silakan dicatat untuk materinya.
Terima kasih. Assalamualaikum.